Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati dosen selaku Data Warehouse Bu Rani Irma Handayani MKom dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan suatu judul penerapan data mining untuk menentukan penjualan spare part mobil Honda terlaris dengan metode Cummins clustering. Di sini dengan saya Anissa Puspamandiri dengan NIM 1190463 dan rekan saya Jamil Reza dengan NIM 1190418 dan Japiar Saputra dengan NIM 1190025. Di sini adalah latar belakang masalah. Pada era kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi semakin meningkat. Untuk itu, masyarakat memiliki kendaraan mobil pribadi guna dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Setiap pengguna mobil pastinya ingin kendaraannya selalu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang menjual suku cadang mobil beserta pelayanan perawatan mobil harus meningkatkan produktivitas dan efisien kerja dalam usaha. Semakin berkembangnya persaingan dan efisiensi kerja dalam dunia bisnis, khususnya industri penjualan spare part mobil dan jasa servis menuntut para pengembang untuk menemukan suatu pola yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran di barang-barang di perusahaan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan data transaksi. Penggunaan sistem informasi dalam persaingan yang ketat dalam suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain merupakan salah satu masalah yang datang dari luar perusahaan. PT Honda Prospek Motor merupakan pelayanan yang bergerak dalam bidang otomotif yang melayani suatu pembelian. Penjualan spare part mobil serta memberikan servis untuk berbagai macam produk. Namun demikian, PT Honda Prospek Motor kurang dalam peninjauan produk yang dijual. Produk-produk apa saja yang dibutuhkan konsumen dan penyimpanan data-data yang kurang efektif. Dengan demikian, perlu adanya suatu sistem yang dapat mendukung perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan secara cepat dan juga tepat. Dalam hal ini, analisis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas dengan menggunakan penerapan clustering dengan menggunakan algoritma Cummins. Clustering merupakan salah satu teknik dari salah satu fungsionalitas data mining. Algoritma clustering merupakan algoritma pengelompokan sejumlah data kelompok dari data-data tertentu atau yang disebut cluster. Sedangkan data mining sering disebut juga sebagai Knowledge Discovery in Database atau disingkat KDD. Adalah kegiatan meliputi pengumpulan data, pemakaian data, historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran yang sangat besar. Sehingga dengan adanya pengelompokan data ini, pihak perusahaan dapat mengetahui barang yang paling laris dan tidak laris. Sehingga barang yang ada di gudang tidak menumpuk. Dengan adanya pengolahan data yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan solusi nyata kepada pihak perusahaan agar dapat mengetahui mana barang yang paling laris dan tidak laris. Maksud dan tujuannya. Maksudnya adalah mengimplementasikan konsep data mining menggunakan algoritma Cummins clustering untuk menentukan produk yang sangat laris, mana produk yang sangat laris, paling laris, dan yang kurang laris sebagai bahan untuk meningkatkan peningkatan penjualan, sedangkan tujuannya adalah membantu PT Honda Prospek Motor dalam menentukan produk penjualan yang termasuk dalam kategori sangat laris, serta kurang laris. Yang kedua adalah untuk memenuhi tugas makro Project Data Warehouse dalam bentuk penerapan data mining untuk menentukan penjualan spare part mobil Honda dengan metode Cummins clustering. Yang ketiga, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat mengetahui penerapan metode Cummins clustering. Metode penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi dengan Cummins untuk mengelompokkan data kategorikal hingga menghasilkan klaster yang lebih stabil. Algoritma Cummins clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dalam sistem partisi. Metode Cummins berusaha mengelompokkan data yang ada dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan punya karakteristik yang berbeda dengan data yang ada dalam kelompok yang lain.
Di sini merupakan flowchart, gambaran flowchart K-means clustering dalam metode penelitian ini. Di sini ada tanda mulai. Mulai itu untuk men-start data dari suatu K-means clustering tersebut, masukkan jumlah data yang ingin dikelompokkan, tentukan jumlah cluster, misalkan cluster 1, cluster 2, cluster 3. Yang selanjutnya tentukan titik pusat cluster. Tentukan titik pusat clusternya. Setelah itu hitung jarak data ke pusat cluster. Kelompokkan data berdasarkan minimum jarak ke pusat cluster, tergabungkan ke pusat cluster lagi, seterusnya hingga selesai. Tahapan melakukan clustering atau pengelompokan data dengan K-means adalah sebagai berikut. Pilih jumlah cluster K. Yang kedua, inisialisasi K pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, yang paling sering dilakukan dengan cara random atau campur. Pusat-pusat cluster diberi nilai awal dengan angka-angka yang sangat random. Yang ketiga, tempatkan semua data objek ke cluster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak atau objek tersebut. Demikian juga kedekatan suatu data ke cluster. Data tertentu ditentukan jarak antara dua dengan pusat cluster. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak tiap data ke tiap pusat cluster. Jarak paling antara satu dengan satu cluster tertentu akan menemukan suatu data ke dalam cluster, di mana untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat cluster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. D kurung buka I J jarak pada cluster, I-nya itu merupakan data dari cluster, sama dengan bagi akar pangkat X1I data dikurang X1J jarak cluster ditambah X2I data pertama, misalkan kita yang ambil, rumusnya adalah D I data, J jarak cluster, akar pangkat X1 data 1 dikurang jarak 1 ditambah X jarak data ke 1 dari data ke 1 sama dikurang 2 J jarak kedua. Yang keempat, hitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang sekarang pusat cluster adalah rata-rata dari semua data objek dalam cluster tertentu. Jika dihendaki, bisa juga menggunakan median dari cluster tersebut. Jadi, rata-rata mean bukan satu-satunya ukuran yang bisa dipakai. Tugaskan lagi setiap objek memakai pusat cluster yang baru. Jika pusat cluster tidak berubah lagi, maka proses clustering selesai. Atau kembali ke langkah nomor 3, tentukan jumlah cluster. Sebagai pusat cluster tidak berubah lagi. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah menekankan analisanya pada data-data numerik atau angka, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sangat jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikan, mengumpulkan, menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiono 2005 adalah metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan analisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data sekunder karena sumber data diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang sudah tervalidasi atau hasil baik yang dipublikasikan maupun yang belum tidak dipublikasikan. Secara umum yaitu 100.000 data yang akan dipecah menjadi 80% data training, 20% data testing. Data testing yang digunakan sekitar 50 data yang telah diklasifikasikan berdasarkan variabel yang ada.
metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu informasi, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama adalah metode observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang akan dilakukan untuk melihat serta mempelajari permasalahan yang ada di lapangan, yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Yang kedua adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah metode sebagai bahan pembelajaran dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku internet. Metode analisis data. Metode analisis data di sini adalah data selection. Data selection apa sih? Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang terdapat PT Honda Prospek Motor. Data yang diambil berupa data laporan penjualan pada tahun 2019 sampai 2021 yang terdapat dalam tabel transaksi penjualan. Berisi tentang informasi data penjualan yang nantinya akan digunakan dalam penerapan data mining. Yang kedua ada pre-processing. Pre-processing adalah proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan cleaning dataset yang transaksi penjualan akan diseleksi dari data yang mengandung missing value dan data dengan nilai yang rebuden, nilai yang tidak jelas gitu, rebuden. Karena seleksi data relevan yang berarti atribut-atributnya ditentukan oleh output yang ingin dihasilkan. Yang ketiga ada transformasi data. Transformasi data adalah data yang disampaikan, data yang disiapkan atau diminingkan karena software yang digunakan untuk data mining yaitu WK. Maka dataset di atas terlebih dahulu diekspor ke dalam format Excel, kemudian dari format Excel akan dirubah lagi terlebih dahulu ke format delimited atau CSV. Karena software yang digunakan hanya dapat membaca file data dengan format CSV, delimited. Maka data siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Yang keempat ada data mining. Data mining merupakan tahapan untuk menentukan pola informasi dalam menggunakan teknik algoritma tertentu. Pada penelitian ini menggunakan teknik clustering K-means, algoritma K-means untuk menemukan informasi mengenai data transaksi penjualan. Setelah dijelaskan proses penerapan teknik data mining dengan menggunakan teknik clustering, maka akan dijelaskan proses data mining secara aplikatif dengan menggunakan software WK tipe versi 3.6.10 yang merupakan data yang telah ditransformasikan ke dalam format Microsoft Excel 2013. Yang kelima ada interpretation atau evaluation, merupakan pola informasi yang dihasilkan dalam proses data mining. Informasi yang dihasilkan pada software WK akan menampilkan dan memberikan informasi tingkat banyaknya penjualan, banyak yang dijual. Dari sinilah seorang manajer dapat mengambil suatu keputusan yang dilakukan untuk menentukan peningkatan penjualan barang yang telah diproduksi. Saya akan menjelaskan bab 3 hasil penelitian pembahasan dari K-means clustering. Di sini ada stok awalnya 29 dan 16. Kita ambil secara random. Klaster pertama kita ambil dari nomor yang pertama, yaitu penjualan dari produk bumper depan dengan tipe kendaraan Brio 2019, stok awal 29, dan data yang terjual adalah 16. Selanjutnya kita masukkan ke dalam stok awal dari tabel yang kedua ini. Yang kedua kita masukkan ke secara random juga, stok awalnya 16, data 11, itu produk dari lampu stop RH, data kendaraan Civic tipe R dengan data stok awal 16, data penjualan 11, kita ambil secara random. Yang klaster ketiga kita ambil dari produk nomor 40, yaitu spion LH, data kendaraan Accord 2021 dengan data stok awal 35, data yang
data jualnya 20. Kita masukkan ke dalam tabel ini, kita hitung, tempatkan semua data objek ke klaster terdekat dan hitung jarak dari ke satu terhadap pusat klaster. Kita hitung dari klaster pertama. Di sini ada cara menghitungnya adalah klaster pertama yaitu data yang kedua dikurang stok awal yang pertama dikuadratkan ditambah data yang terjual kedua dikurang stok terjual pertama dikuadratkan dan hasilnya 1261. Klaster 2 nya sama, kita ambil dari sini, stok awalnya 16 dikurang 29 dari stok awal tersebut. Klaster 2 nya sudah dicantumkan di sini, yang tadi diambil secara random. Sama rumusnya 16 dikurang 29 dari stok awal dikuadratkan ditambah 11 data yang terjual dikurang data yang pertama dijual, 16 dikuadratkan dan hasilnya 38. Klaster ketiga ada 35 stok awal dari data random yang nomor 40 tadi. Kita kurangkan data stok awal dari klaster pertama dikuadratkan ditambah 20 data yang terjual dikurang 16 dari data yang terjual di klaster pertama dikuadratkan dan hasilnya 22. Jarak dari data kedua terhadap pusat klaster, jaraknya kita tentukan jaraknya dari mana? Jarak stok awal dari data kedua dikurang dari data kedua dikuadratkan ditambah dari data yang terjual dari klaster yang kedua. Cara menentukannya gitu, klaster pertama dari data yang kedua. Data yang kedua dari mana nih? Dari nomor ini. Data keduanya dari bumper depan tipe kendaraan Mobilio 2021, stok awal 65, data terjual 51. Itu data keduanya dari tabel tersebut. Di sini ada klaster 2. Klaster 2-nya ada di mana? Ada di sini tabelnya. 16 dikurang 65 dikuadratkan ditambah 11 itu stok yang terjual dikurang 51 dari penjualan data kedua. Jadi dari data kedua, jarak dari data kedua berarti data kedua yang tadi 65 sama 51 dikuadratkan dan hasilnya 1649. Yang klaster ketiga sama, kita ambil dari stok awal di sini 35 dikurang 65. 65-nya itu dari mana? Dari data kedua yang tadi, stok awal ditambah 20 dikurang 51. 20 data terjual dikurang 51 data terjual dari data kedua dikuadratkan dan hasilnya 1861. Hasil perhitungan tadi dikelompokkan dalam tabel berikut. C1 dan hasilnya 1261, C2 hasilnya 38, C3 hasilnya 22. Cara menentukan jaraknya gimana sih? Cara menentukan jaraknya itu paling kecil dari data tersebut. Misalkan klaster 3-nya ini adalah 22, berarti jarak tersebut paling dekat daripada klaster yang pertama, 1261. Gitu cara menentukannya. Dan seterusnya hingga menemukan suatu penentuan klaster dari data-data tersebut. Kita ambil secara random nih, dari semua data-data ini kita ambil secara random seperti tadi dengan menggunakan rumus ini. Dari data jarak menentukan dari data kedua dan klaster yang pertama. Selanjutnya di sini adalah setelah semua data ditempatkan ke dalam klaster yang terdekat, kemudian hitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Pembangkitan ulang centroid baru dihitung dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan sigma M per N. Keterangan C adalah centroid data, M adalah anggota data yang termasuk dalam centroid data tertentu, N merupakan jumlah data yang menjadi anggota centroid data tertentu. Berdasarkan dari tabel berikut, titik pusat klaster baru untuk parameter stok awal memiliki 10 anggota. Kita ambil secara random juga stok awal dari 10 anggota ini. Kita ambil dari mana? Bukan secara random ya, kita ambil dari penentuan jarak dari C1. Misalkan nih 0, jaraknya 1. Jarak terdekat yang tadi sudah ditentukan. Semakin kecilnya nilai klaster terhadap klaster yang ada di stok ini, maka semakin jarak terdekat klaster semakin dihitung adalah 1. Jika nilai angkanya besar, maka
jarak tersebut 0 gitu cara menghitung. Cara menghitungnya gimana? Kok bisa 10 anggota? Nah, 10 anggotanya kita hitung dari mana nih? Dari sini nih. C1 nih. 0. 1 10 96 1 ada 1 2 dari CS1 ya hitungnya ya. C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini totalnya ada 10 nih dari masing-masing data CS per C. Pertama, jarak terdekat ke pusat klaster. C1 tuh ada 10 anggota. Nah, yang klaster yang kedua itu ada 26. Sama seperti klaster yang pertama tadi. Menentukannya gimana? Menentukannya itu semakin minimal dari angka yang dihitung dari pusat klaster, maka ditentukan jarak terdekat klaster itu adalah 1. Jika semakin besar nilai klaster tersebut, maka jarak terdekat klaster adalah 0. Dan C2 itu dihitung secara total keseluruhan adalah 26 anggota dengan masing-masing data yang sudah dihitung tadi. 0 misalkan C1 0 tambah 10916 ditambah 1861 ditambah 28 semua dibagi 10 sama dengan rata-ratanya ada 74,50. Dari yang data yang sudah ditotal tadi yang ada 10 dari angka 1111 dari bawah dibagi 10 dan hasil 7450 ditambah data tersebut ditambah lalu dibagi dan hasilnya 74,50. Klaster 2 juga sama. Data-data tersebut dijumlah total semua yang angka 11 tadi dimasukkan data-datanya itu 1398, 1719, 1565 ditotalkan dijumlahkan semua dibagi 26 dengan rata-rata hasilnya 20,81. Klaster 3-nya di sini memiliki 14 anggota. Klaster 3-nya kita hitung juga di sini nih. Klaster 3 ada 14 anggota. Cara menentukannya ini dari tentukan tadi yang satu-satu gitu. Di sini kita tambahin nih jumlah klaster yang ketiga, kita tambahin semua, totalnya ada 14, kita bagi nih, bisa ditambah kita bagi 14, hasilnya 35,64. Titik pusat baru klaster kita masukkan dari ini hasil data dari jumlah yang ditentukan dari jarak terdekat klaster ya. Rata-ratanya kita masukkan ke stok awal. Stok awalnya titik pusat barunya itu 74,50. Klaster pertama, yang klaster kedua adalah 20,81. Klaster ketiganya ada 35,64. Dengan data terjual sama, data terjualnya dari data yang tadi, data awalnya itu dari nomor 1 sampai 50 tadi dijumlahkan dan dibagi hasilnya ini, data terjual 63, 8,23, 21,71. Setelah didapatkan titik pusat yang baru setiap klaster, lakukan kembali dari langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah lagi dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Lanjut, kita tahap akhir adalah hasil akhir pengelompokan data barang dari klaster 1, klaster 2, klaster 3. Klaster 1-nya menentukan dari mana? Klaster 1-nya menentukan dari ini. Jumlah klaster yang sudah ditambah lalu dibagi itu kita tentukan dari data pertama, data yang paling awal dari nomor 1 sampai 20. Misalkan kita ambil dari 10 anggota. Nah, 10 anggota itu yang paling laris apa aja sih? Yang paling laris misalkan nomor 1. Di sini kita ambil data misalkan di mana ya? Nomor 129 data barangnya, data barang dari tabel yang pertama. Nomor 1 2 9 10. Nah, dari data itu kita tentukan dari situ yang tadi sudah kita hitung. Kita lihat data yang pertama apa? Data yang pertama ada bumper depan dengan mobil Brio 2019, stok awalnya 29, data terjual 16. Kita masukkan ke dalam produk yang paling laris. Nomor 2 juga ada bumper depan dengan mobil Lio tipe kendaraan mobil 2021, stok awal 65 dengan
penjualan 51, kita masukkan ke dalam produk yang paling laris. Dan seterusnya, dari data-data yang sudah dihitung tadi, kita tentukan produk yang paling laris dan masukkan ke dalam tabel dalam klaster pertama. Klaster pertama apa yang tadi yang ditentukan? Klaster pertama adalah produk yang paling laris, paling banyak dicari gitu ya, paling banyak yang dijual. Stok awalnya misalkan sekian, data penjualnya lebih banyak daripada yang diharapkan. Nah, itu data yang paling laris. Nah, klaster kedua itu ada klaster yang laris. Ada paling laris dan laris. Nah, klaster yang laris ini ditentukan dari tabel yang pertama, sama aja yang kayak tadi. Cara penentukannya itu dari penjualannya. Penjualannya misalkan contoh dari di tabel ini ada penjualannya nomor 5, 7, 8, 11, 12, 13. Dari datanya ada 26 ya. Nomor 5 misalkan contoh nomor 5. Nomor 5 ini penjualan apa? Penjualan bumper belakang dengan tipe kendaraan Honda Civic Hatchback 2019, stok awal 36, penjualan 25. Kenapa dimasukkan ke dalam produk yang laris, bukan paling laris? Karena kita ngitung stok awal dan penjualannya. Semakin banyak stok awal dan terjual, semakin banyak yang terjual di stok awalnya, maka dimasukkan ke dalam tabel produk yang paling laris. Jika penjualannya cuman setengah atau sebanding dengan data yang di stok awal, maka dimasukkan ke dalam produk yang laris. Dan data yang kurang laris juga sama. Dengan banyaknya stok awal dan data yang dijual itu sedikit, maka kita masukkan ke dalam data stok data klaster ketiga, yaitu klaster yang kurang laris karena penjualannya yang sangat sedikit. Berdasarkan hasil dari klaster yang terbentuk pada tabel keempat, dapat dilihat bahwa hasil pengelompokan dari klaster di atas seperti terlihat di bawah ini. Seperti yang saya contohkan tadi, barang paling laris C1, yaitu ada 10 barang. Nah, 10 barangnya terdiri apa? Bumper depan dengan tipe kendaraan Brio 2019, bumper depan dengan tipe kendaraan Mobilio 2021, kaca depan dengan tipe kendaraan WRV 2020, kaca depan Civic tipe R 2020, lampu besar LH Mobilio tipe kendaraan 2021, lampu stop RH Civic tipe R 2020, lampu stop LH dengan tipe kendaraan Mobilio 2021, radiator Honda Civic Turbo 2020, spion LH Accord 2021, dan liner FR LH Accord 2021. Sama juga barang yang larisnya apa? Barang yang larisnya kayak tadi, 26 barang. Nah, terdiri dari apa? Bumper belakang Civic Hatchback 2019, bumper belakang Accord 2021, kap mesin WRV 2021, kaca depan Odyssey 2020, dan lain-lain. Yang sudah ada tertera di sini, data di sini. Barang yang kurang larisnya apa? Barang kurang larisnya sama kayak tadi. Barang yang paling laris yang sudah dihitung tadi dikelompokkan di tabel ini. Nah, tabel ini adalah tabel yang pertama. Misalkan data barangnya ada di nomor 3. Nah, nomor 3 itu apa? Nomor 3 itu bumper depan. Bumper depannya tipe apa? Tipe kendaraan Jazz 2021. Seterusnya hingga selesai. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah dengan adanya pengelompokan data ini, pihak perusahaan dapat mengetahui barang paling laris dan tidak laris, sehingga barang yang ada di gudang tidak menumpuk. Dari penelitian ini, output yang dihasilkan yaitu barang paling laris banyak 10, barang yang laris banyak 26, dan kurang laris banyak 14. Dengan adanya pengolahan data yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan solusi kepada pihak perusahaan agar dapat mengetahui mana barang yang paling laris, dan kurang laris. Sarannya untuk penelitian ini lebih lanjut dapat menambah parameter atau variabel untuk proses clustering. Yang kedua, untuk penelitian ini berikutnya data yang digunakan lebih banyak lagi akan menghasilkan data-data yang akurat. Yang ketiga, pada penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan metode lain untuk mengelompokkan atau klasifikasi data. Terima kasih atas presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.